Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang order reaksi. Oke, masih ingat bahwa reaksi itu ada bermacam-macam. Ada reaksi yang berlangsung sangat cepat, ada juga yang bereaksi lambat. Seperti contoh misalnya mercon yang meledak itu reaksinya cepat. Tetapi kalau besi berkarat itu reaksinya lambat. Jadi butuh waktu yang lebih lama, bisa bertahun-tahun, bahkan mungkin lebih dari itu untuk bisa besi itu berkarat. Nah, masih ingat juga bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satunya adalah konsentrasi. Ingat bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya semakin cepat, ya kan? Nah, tapi seberapa besar konsentrasi ini akan mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk mengkaji secara matematis pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, maka kita akan menentukan order reaksi. Apa itu order reaksi? Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi. Nah, secara umum, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi itu dinyatakan dengan persamaan laju reaksi. Untuk reaksi berikut ini, A plus B menjadi C plus D, maka persamaan laju reaksinya dinyatakan sebagai V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N, di mana V itu adalah laju reaksi, K itu adalah tetapan laju reaksi, sedangkan M dan N itu adalah order reaksi. M itu adalah order reaksi A dan N itu adalah order reaksi B. Order reaksi tidak bisa ditentukan berdasarkan persamaan laju reaksi, harus ditentukan berdasarkan eksperimen atau percobaan. Sebagai contoh berikut ini. Diketahui data percobaan laju reaksi 2NO plus Cl2 menjadi 2NOCl. Ada percobaan 1, 2, 3. Nah, dari sini perhatikan konsentrasi NO pada percobaan 1 itu 0,01, kemudian Cl2 itu 0,1 molar, sedangkan waktunya adalah 72 second. Sedang pada percobaan 2, NO itu 0,01 molar, sedangkan Cl2 itu 0,2 molar dan waktunya 18 second. Percobaan ketiga 0,02 molar, Cl2-nya 0,3 molar, waktunya 2 second. Nah, bagaimana cara menentukan order reaksi NO dan Cl2? Nah, dari persamaan reaksi di atas, maka persamaan laju reaksinya adalah K, V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat M kali konsentrasi Cl2 pangkat N. Kita lihat. Nah, pertama, tentukan dulu order reaksi salah satu reaksi. Dalam hal ini, tentukan dulu order reaksi dari Cl2. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membandingkan data. Untuk menentukan order reaksi Cl2, maka kita pilih di mana konsentrasi NO pada dua percobaan itu sama. Jadi dalam hal ini kita pilih data nomor 1 dan nomor 2. Kita masukkan pada persamaan laju reaksi. V sama dengan K kali NO pangkat X kali Cl2 pangkat Y, di mana X atau Y ini adalah order reaksinya. Nah, karena di dalam tabel tadi diketahuinya adalah waktu, ingat bahwa waktu itu berbanding terbalik terhadap laju. Maka di sini dibalik, bukan V1 banding V2, tapi T2 banding T1. Nah, T2-nya 18 second, T1-nya 72 second. Tinggal kita masukkan data masing-masing. Yang di atas adalah K kali konsentrasi NO percobaan 1 pangkat X kali konsentrasi Cl2 percobaan 1 pangkat Y, sedangkan yang di bawah adalah K kali konsentrasi NO percobaan 2 pangkat X kemudian konsentrasi Cl2 pangkat Y pada percobaan 2. Tinggal kita masukkan angkanya.
sehingga diperoleh di mana nanti 0,01 pangkat X dibagi 0,01 pangkat X itu kita coret sehingga ketemu 1/4 sama dengan setengah pangkat Y. Maka nanti ketemu di sini adalah Y-nya adalah 2. Nah, berarti order reaksi Cl2 adalah 2. Nah, kalau sudah ketemu order reaksi Cl2, maka selanjutnya kita tentukan order reaksi NO. Nah, untuk menentukan order reaksi NO, kita pakai dua data percobaan di mana konsentrasi Cl2 yang bisa sama, bisa berbeda. Kenapa? Karena order reaksi dari Cl2 sudah ada, tapi konsentrasi NO harus berbeda. Maka di sini kita pilih data nomor 1 dan 3. Jangan menggunakan data nomor 1 dan 2 karena nanti konsentrasi NO-nya habis atau sama, maka nanti dicoret habis. Kita pilih data nomor 1 dan 3 di mana konsentrasi NO itu berbeda. Seperti tadi, caranya bahwa T2 banding T1 karena V dan T itu berbanding terbalik kali konsentrasi K kali konsentrasi NO pangkat X percobaan 1 kemudian kali konsentrasi Cl2 percobaan 1 pangkat Y, kemudian di bawah K kali konsentrasi NO 3 pangkat X dan konsentrasi Cl2 3 pangkat Y. Nah, tinggal nanti K-nya dicoret, Y-nya kita masukkan, Y-nya kan 2, berarti tinggal 1/36 sama dengan setengah pangkat X kali 1/3 pangkat 2. Maka ketemulah X-nya adalah 2. Berarti order reaksi NO-nya 2. Nah, dari sini sudah ketemu order reaksi NO dan order reaksi Cl2. Oke. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Tentukan order reaksi A dan B pada reaksi A dan B2 dari data percobaan berikut ini. Caranya sama, kalau tadi dari datanya diketahuinya T atau waktu. Kalau yang di sini yang diketahui adalah V-nya, maka lebih mudah kan? Kalau V tinggal langsung saja pakai rumus persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B2 pangkat Y. Nah, untuk menentukan order reaksi B2, maka kita pilih order reaksi A yang konsentrasinya sama, berarti kita pakai data 1 dan 2. Atau kalau menentukan order reaksi A, maka kita pilih data percobaan di mana konsentrasi B2-nya sama, berarti percobaan 2 dan 3. Nah, ini tadi ya pertanyaannya, bagaimana order reaksi terhadap A? Tentukan order reaksi terhadap B2, kemudian order reaksi total. Order reaksi total itu berarti order reaksi A ditambah order reaksi B2. Berapa tetapan lajunya dan persamaan lajunya. Yuk. Jadi yang pertama, seperti tulis bilang tadi, bahwa kita tentukan dulu order reaksi A lebih dulu atau boleh juga order reaksi B2 lebih dulu. Mana yang lebih mudah menurut kalian? Kalau kita menentukan order reaksi A, maka kita pilih data percobaan di mana konsentrasi B2-nya sama. Berarti kita pakai data nomor 2 dan 3. Nah, tinggal kita masukkan di rumusnya, nanti akan ketemu order reaksi A yaitu 2. Kalau sudah ketemu order reaksi A, untuk menentukan order reaksi B2 itu lebih gampang. Kenapa? Pokoknya kita pilih aja data di mana konsentrasi B2-nya tidak sama. Dalam hal ini berarti kita pilih data nomor 1 dan 2. Nah, dari sini tinggal masukkan datanya, nanti ketemu Y-nya sama dengan 1 atau order reaksi B2 sama dengan 1. Nah, kalau sudah ketemu order reaksi A dan B2, maka order totalnya adalah tinggal dijumlahkan aja order reaksi A ditambah order reaksi B2, yaitu 2 tambah 1. Berarti order totalnya adalah sama dengan 3. Untuk menentukan harga tetapan K bagaimana? Ambil saja salah satu data dari
percobaan tadi. Bisa percobaan 1, 2, ataupun 3. Kita masukkan angkanya masing-masing. V-nya berapa, konsentrasi A-nya berapa, konsentrasi B-nya berapa, ordernya dimasukkan. Nanti ketemulah nilai K. Kalau sudah ketemu, maka kita tuliskan persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B2 pangkat Y. Maka akan ketemu V sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali konsentrasi A pangkat 2 dan konsentrasi B2 pangkat 1. Nah, demikian tadi adalah penentuan order reaksi. Terima kasih, semoga bermanfaat.